Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tema kita siang hari ini, mohon maaf bapak-bapak saya membelakangi. Di balik seragam suami ada doa dan cinta seorang istri. Yang pertama, perlu disyukuri bahwa bapak-bapak lulus menjadi polisi. Karena banyak sekali orang yang mau jadi polisi nggak lulus. Itulah yang mengatur di jalan itu. Saya pernah ditanya orang, apa beda polisi gila sama gila polisi? Saya bilang, apa bedanya? Kalau polisi sudah lulus dia baru gila. Kalau gila polisi karena tak lulus lah maka dia gila. Tapi bagi orang yang sudah lulus, sudah lama jadi polisi, bagi dia seragam polisi itu biasa saja. Tapi bagi orang yang ikut tes tidak lulus-lulus, begitu juga dengan istri polisi. Ibu bayangkan, cobalah, payah juga memang nanyanya. Cobalah tanya perempuan yang mengimpikan punya suami polisi. Tiba-tiba setelah dicek, rupanya calon suaminya itu polisi palsu. Ibu punya suami polisi, maka ibu bersyukur, alhamdulillahirabbil alamin. Bapak juga jadi polisi, punya seragam, punya pistol. Saya memang panjang titel saya, Profesor Dr. Abdul Somad, tapi saya tak punya pistol besi. Pistol air yang ada. Jadi tidak semua orang punya kelebihan ini. Banyak saya tengok yang ketawanya menyusul belakangan. Jadi kita tidak menganggap kelingking ini sebagai nikmat. Kelingking ini tidak nikmat. Kenapa? Karena kelingkingnya sehat. Tapi begitu kelingking ini luka dan kebetulan upil besar kali, disitulah baru kita sadar nikmatnya punya kelingking. Nah, orang tidak mensyukuri nikmat karena setiap hari rumah yang menurut kita sempit, rumahnya tipenya 4L, lu lagi, itulah rumah yang dirindukan orang yang ngontrak. Mudah-mudahan yang belum punya rumah segera dibukakan Allah pintu rezeki. Wah, banyak juga. Istri yang menurut bapak, aku Pak Ustadz, muak kali aku nengok biniku ini. Ada orang ngomong begitu. Itu adalah istri yang dirindu-rindukan jombloan sejati. Suami yang menurut ibu, kalau dia sedang marah, aku kalau laki macam kau ini hilang pun gak apa-apa. Mau kalau ada pelakor yang mau ambil lah. Itu adalah suami yang dirindu-rindukan orang yang belum ketemu jodoh. Mudah-mudahan yang belum ketemu jodoh segera dapat jodoh. Banyak juga. Jadi memang kunci hidup ini adalah banyak-banyak bersyukur. Kalau mendengar ceramah ini, kalau bangun betul-betul bangun, kalau tidur betul-betul tidur. Jangan tidur-tidur ayam. Karena nanti pas pulang ditanya lain ceritanya. Apa kata Ustaz Somad tadi? Katanya kita mesti banyak bersyukur. Mana ada aku bilang begitu? Mesti banyak bersyukur. Saya sangat tiap hari saya bersyukur. Makanya begitu dibukakan mata, alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Kalau diperturutkan keinginan hawa nafsu ini tidak akan pernah bersyukur. Orang hidup ini tak pernah bersyukur. Nantilah kalau udah SMA nampaknya tenang. Udah SMA tak bersyukur. Nantilah kalau sudah kuliah tenang. Udah kuliah nggak pernah syukur. Nantilah kalau sudah kerja tenang. Tidak pernah bersyukur. Makanya siapa yang paling bahagia? Yang paling bahagia adalah orang yang bersyukur. Yang belum bersyukur selama ini bersyukur. Bersyukur dengan lidah, alhamdulillahirabbil alamin.
menengok seragam. Ibu bersyukur punya suami polisi, Pak polisi bersyukur punya istri bayangkari. Coba kalau bapak tak polisi, mana bisa istri bayangkari? Saya misalnya berdoa saya sama Allah, ya Allah jadikanlah istriku bayangkari. Mana bisa, orang saya tak polisi. Setengah mati kita berdoa, nggak bisa. Bapak nggak berdoa pun istri bapak bayangkari. Begitulah nikmat yang diberikan Allah Subhanahu wa taala. Cuman yang bingung saya, macam mana kalau polisi ini nikah sama polwan? Apakah istrinya jadi bayangkari atau jadi polwan? Nantilah itu kita bahas ya. Nggak usah menambah beban hidup. Jadi memang kunci hidup ini bersyukur. Itu kunci yang pertama. Coba kalau tidak syukur nanti kita akan mengungkit-ungkit nikmat. Aku kalau nggak nikah sama kau sudah kaya aku, udah suamiku bisnismen. Mengamuk Pak polisi, mana bisnismen? Beliau tembak kepalanya. Perang itu tidak menguntungkan. Menang jadi arang, kalah jadi agu. Tidak ada menangnya. Maka seragam dulu saya bahas. Kenapa seragam? Judulnya kan seragam dulu. Di balik seragam suami. Pak Kapolda heran. Ini Ustaz Somad ini datang apakah tablik akbar? Tidak. Ini dia datang intern. Memang cocok. Judulnya ini judul intern memang. Kalau dibuat ini tablik akbar, betapa banyak jamaah yang tersinggung karena dia tak punya seragam. Nah, kami nggak masuk nih kata dia kan. Nah, jadi memang cocok ini judul-judul intern ini. Walaupun videonya nanti tetap diupload dan ditonton orang yang tak berseragam. Makanya kalian yang tak berseragam jangan tersinggung. Kunci mendengar ceramah Ustaz Somad ini satu, jangan tersinggung. Ada beberapa jamaah tersinggung, meninggal. Udah sampai ajalnya, bukan karena tersinggung. Nah, di balik seragam suami, bapak jadi suami itu sudah ditetapkan di Lauhil Mahfuz. Ada papan namanya Lauh Mahfuz, dijaga malaikat. Dituliskan malaikat di situ, khamsin alfasanah, 50.000 tahun qabla an yakhluqas samawati wal ard, sebelum Allah menciptakan langit, sebelum Allah menciptakan bumi, 50.000 tahun sudah tertulis nama bapak sama nama ibu di Lauhil Mahfuz. Makanya kalau ada ibu yang merasa berat kali jadi istri polisi ini Pak Ustaz, suami ibu bagian apa? Bagian narkoba Pak Ustaz. Takut saya dia kena tembak karena sekarang sedang diburu-buru, dicari-cari kesalahan. Maka ibu mesti meyakinkan dalam diri, sebelum Allah menciptakan langit dan bumi, memang kau sudah tertulis nama. Itu ditanamkan dalam hadisnya, hadis Sahih Muslim. Memang sudah tertulis. Dari sekian banyaknya pacar papa itu dulu, dia pula playboy cap tupai kan. Pokok kelapa mana yang tak dia panjat? Dari mulai kelapa gading sampai kelapa hibrida. Kelapa sawit pun dipanjatnya juga. Emang betul-betul burung hantu ini. Bang, berapa mantan kau dulu bang? Suami serba salah menjawab pertanyaan ini. Mau dijawab kena marah, tak dijawab kena hamuk. Memang jadi laki-laki inilah memang. Waktu kecil dimarahi emak, sudah besar sikit dimarahi guru, di jalan kena tilang, di rumah dimarahi bini. Memang nasib laki-laki lah itu memang. Itu makanya muncul kalimat laki-laki tidak berkata-kata. Langsung gila aja. Enggak, cakap temen kan. Terbodoh dia. Jadi ada laki-laki nikah, bilangnya sama bininya, dek, tolonglah kau kusuk kepala abang. Kusuk istrinya lah. Sebelum kita nikah,
Siapa yang ngusuk kepala abang, kata istri. Sebelum kita nikah abang nggak pernah sakit kepala kan? Jadi itu tidak ada di Bangkinang. Ini yang saya ceritakan ini entah di mana-mana itu. Kalau di sini aman-aman semua. Nah, jadi ketika ibu punya keyakinan dari mulai kau TK bang, sampai SD, SMP, sampai kau lulus jadi polisi, sampai dulu waktu kau mau tiba-tiba akulah yang dipilih Allah untuk mendampingimu. Berarti menurut Allah akulah yang lulus fit and proper test untuk mendampingi. Yang lain-lain itu tes seleksi berkas pun tak lulus. Mesti begitu, Bu. Kalau tidak begitu, ibu tidak punya keyakinan yang kuat. Polisi ini resikonya mati. Berapa banyak polisi? Saya tak mau juga gara-gara ini ibu ketakutan pulang nanti. Berapa banyak dibunuh oleh residivis, dibunuh oleh penjahat, dibunuh. Bacalah berita-berita kejahatan, ditusuk orang. Makanya ibu punya keyakinan yang kuat bahwa langkah, rezeki, pertemuan, maut itu memang sudah kuasa Allah Subhanahu wa taala. Ibu punya keyakinan itu. Jangan salah jawab. Banyak anak-anak bertanya, "Mama, ya, gimana mama ketemu sama papa dulu?" "Kami ditangkap satpam." Bisa pula polisi ditangkap satpam. Jangan katakan begitu. Kalau orang barat itu beda cara jawabnya. "How you find mom?" Kata si anak bertanya kan. "Cemana kau jumpa dengan ibu ya?" Dijawab suaminya, "Man from Mars, woman from Venus." Laki-laki dari planet Mars, perempuan dari planet Venus berjumpa di planet bumi. Orang barat itu lebih ilmiah dia. Ceritanya itu astronomi, ilmu langit. Tapi kalau orang kita tidak. Ayah, cemana jumpa emak dulu?" "Asam di gunung, garam di laut, berjumpa juga dalam belanga." Nah, jadi dia agak-agak puitis dan lebih ke kuliner. Dia ceritanya itu makan. Itu pas lagi senang, pas kurang senang, "Ayah gimana? Kurang asam ayah gua juga." Nah, jadi setengah mati kita mau nikah, kalau tidak kata Allah tak jadi. Tapi betapapun kita tak mau, tapi kalau udah cinta maka jangan terlalu benci, karena sayang dan benci letaknya di tempat yang sama. Apa kata orang tua-tua? Setipis kulit bawang. Kulit yang paling tipis itu kulit bawang dulu. Sekarang rupanya kulit perempuan paling tipis. Sejak ada tembak-tembak laser itu. Setipis kulit bawang. Orang banyak kalau dengar ceramah saya dalam hatinya, ini jangan-jangan Ustaz ini udah dapat bocoran ini. Saya termasuk penceramah yang tidak bisa dibisik-bisiki. Isi ceramah saya tidak bisa diintervensi siapapun, termasuk polisi. Saya ini penceramah independen. Nah, jadi letak benci dan sayang itu setipis kulit bawang di dalam hati, berdegup dan berdetak 2 jari dia di bawah. Itu yang suara jantung yang normal. Tapi kalau yang tak normal itu biasanya jantung itu tak normal disebabkan 2. Yang pertama jatuh cinta, yang kedua jatuh tempo. Nah, jadi kalau keyakinan itu ada, yang pertama keyakinannya mesti ditanamkan adalah syukur. Yang kedua adalah bahwa aku berjodoh dengan kamu dan kamu menjadi suamiku sebelum dicetak surat undangan kita di jalan apa namanya yang dekat Pangeran Hidayat. Sebelum dicetak di papan bunga, nama kau dan nama aku bang sudah tertulis di Lauhil Mahfuz. Allah yang menciptakan. Nun, Allah bersumpah, wal qalami wa ma yasturun.
Allah sudah menuliskan. Kata Allah Ta'ala kepada pena, wahai pena, tulis. Maka ditulislah nama ibu dan bapak di sana. Jadi bagi yang belum menulis, balik dari sini tulislah. Minta bingkaikan sekali lagi, dipahat di depan pintu. Pas mau bekerja, ditengok. Nah, inilah dia. Bersama di Lauhil Mahfuz, bersama di dunia, bersama juga nanti di surga Jannatul Firdaus. Saya tengok bunyi aminnya lebih banyak di sini. Amin kata yang sini. Kata yang sini. Ada indikasi. Banyak perempuan meragukan cinta suaminya. Karena menurut hasil survei 90% laki-laki di Indonesia tidak menyatakan cinta kepada istri. Nah, laki-laki itu sebetulnya pemalu dia, beda sama perempuan. Laki-laki itu 90% tidak menyatakan cinta kepada istrinya, karena mereka menyatakan itu kepada bini orang lain. Ada memang jenis laki-laki yang berat dia untuk mengatakan cinta, makanya yang sulit berkomunikasi. Saya termasuk laki-laki yang pemalu. Saya susah untuk mengatakan cinta itu. Jadi macam mana lah istri Ustaz tahu? Saya kirim WhatsApp, I love you sayang. Tapi kalau untuk mencakapkannya berat sekali. Sebetulnya dia tadi mau berangkat, mau ikut kemari. Cuman kalau dia ada di sini kan payah saya ceramah. Maka saya bilang, aku duluan, aku duluan mau kantor Polres. Jadi kau nanti di belakang, mau ikut atau ke hotel aja? Hotel aja lah kata dia. Alhamdulillah bilang. Nah, jadi ketika ibu sudah yakin dengan itu dan bapak pun yakin bahwa yang menyatukan kalian itu bukan nasib, yang menyatukan kalian itu Allah, maka jawabnya beda. Kalau kita keyakinan, ini anak ibu, alhamdulillah. Ini suami ibu, innalillah. Nah, itulah kalau orang nggak yakin dia. Kau kenapa belum nikah juga sampai sekarang? Kami beda keyakinan Pak Ustadz. Maksudnya beda agama? Enggak, aku yakin dia nggak yakin. Kenapa kalian bisa nikah? Karena kalian satu keyakinan. Waktu datang dulu bapak meminang ibu, kan yang dibawanya nama Allah. Aku Pak ingin ada di antara ibu ini yang ayahnya menyetujui pernikahan kalian karena ancaman? Kan nggak ada. Mentang-mentang bapak tuh pistol, terima Pak, kalau tidak tembak. Nggak ada. Anak yang dikandung 9 bulan 10 hari, dilahirkan meregang nyawa, robek kulitnya, tiba-tiba diserahkannya ke bapak setelah disekolahkannya. Kalau mak saya sayang sama saya, biasa, orang saya anaknya. Tapi emak ibu menyerahkan ibu kepada seorang polisi. Kuserahkan anakku ini kepada engkau, wahai Pak Polisi, jagalah dia. Lalu kemudian apa kata polisi itu menjawab? Kalau membeli kapulaga, jangan dicampur dengan jamu. Sedangkan negeri ini aja dia jaga, apalagi kamu. Begitulah maka diserahkannya. Yakin ayah ibu dan emak ibu menyerahkan, karena ditengoknya ada keyakinan dan kepercayaan. Nah, ini modal yang kedua, bahwa seragam suami, artinya suami itu menjadi nikah karena takdir Allah. Ada doa dan cinta seorang istri. Sebetulnya ini bahasa yang halus. Kalau mau di kasar judulnya bisa dirubah. Di bawah bayang-bayang bayang kari. Cuman kan nggak enak sampai 3 kali ulang. Di bawah bayang-bayang bayang kari. Jadi di balik seragam ini, di situ ada 2. Jangan pula dirubah nanti judulnya waktu update status. Apa judul ceramah Ustaz Somad tadi? Di bawah bayang-bayang bayang kari.
Bapak yang gagah perkasa di tengah jalan mengatur lalu lintas, menangkap penjahat, mengejar pecandu, pengedar narkoba. Sesungguhnya di balik seragam yang gagah perkasa itu ada seorang perempuan yang meneteskan air mata di rumah. Di tengah malam dia bermunajat. Saya heran juga tadi, kalau Tuhan pergi ke Makkah, jangan lupa makan sayur jamur. Sudah lama saya ceramah, baru inilah ada air mancur. Lama saya sudah ceramah, kok ada air mancurnya? Ya. Untungnya Pak Kapolres paham. Dijelaskannya, Ustadz Somad, ini udah tanggal 20, panas katanya. Oh, patutlah didinginkan pakai air itu. Baru saya tahu, kadang banyak hal saya nggak pula saya tanya kan, nggak saya tanya ke Pak Waka dengan Pak, ya, saya kan profesor, saya jaga juga harga diri. Tapi dalam hati saya dari tadi saya tengok, saya pikir air mancur ecek-ecek, saya tengok ada pula ikannya. Apalah tujuan orang ini? Rupanya untuk mendinginkan suasana. Kami Bu, laki-laki ini Bu, Ibu kan nggak pernah mendengar suara laki-laki kan? Karena laki-laki ini memang susah berkata-kata. Tapi saya mewakili mereka. Ya. Asal udah tenang Ibu di rumah, tenanglah kami di tempat kerja. Tapi kalau baru aja kami keluar rumah diiringi dengan inilah tabung gas di mana, ini kunci mana rumah ini, siapa yang cucinya, aku saja. Kusutlah pikiran itu. Kalau saya kusut pikiran, itu nanti ceramahnya mengamuk-ngamuk. Tapi kalau suami ibu ini yang kusut, bahaya Bu. Dia berseragam dan berpistol. Tak siapa-siapa ditilangnya nanti. Salah tembak nanti dia. Maka sebelum berangkat itu, sepahit apapun ibu di rumah, ibu lepaslah dia. La tahqiranna minal ma'rufi syai'a. Jangan sepelekan perbuatan baik walaupun kecil. Apa perbuatan baik walaupun kecil? Antalqa akhaka biwajhin talqin. Lepaslah dia dengan wajah yang cerah. Ibu lepas cerah. Cerah-cerahkan sikit. Karena kalau ibu lepas dia dengan jeruk purut dipijak gajah, bayangkanlah itu macam mana bentuknya jeruk purut dipijak gajah. Berangkat kau ya Bang, masalah anak kita ini ya macam mana lagi, kita uruslah. Saya misalnya, ini saya bisa ceramah dengan tenang ini kan karena tadi aman di rumah. Kalau sampai berkecamuk antara Ukraina dengan Rusia, ini entah apa-apa yang saya sampaikan ini. Pampers kata saya. Kenapa Ustaz itu tiba-tiba ingat Pampers? Maka saya bilang, aku ini mau berangkat. Tolong apapun yang terjadi tenang-tenangkan dulu. Nanti setelah pulang duduk kita bersama. Bismillahi tawakkaltu ala Allah, la haula wala quwata illa billah. Beda kita dengan hewan ada pada komunikasi. Cuman beda komunikasi laki-laki dengan perempuan. Laki-laki dengan perempuan memang makhluk yang berbeda. Kalau sama dia tidak bisa saling melengkapi. Maka kalau perempuan itu yang mau dicakapkannya itu 100, yang keluar 99. Kalau laki-laki yang keluar 1, yang 99 ditahannya. Itu maka banyak laki-laki kena jantung koroner, diabetes meletus, asam urat, asam lambung. Kenapa? Menggumpal dia di dalam. Makanya ibu buatkan teh, kasih dia, ibu bilang, speak up my darling. Apapun yang mau kau cakapkan Bang, cakapkanlah. Aku siap mendengar. 90% pernikahan itu isinya komunikasi, ngobrol, cerita. Kalau sudah tak ada cerita lagi, bak kata pepatah,
Apalah maknanya sekasur dua mimpi? Nah, maka ketika ini cerita, tapi jangan gara-gara ini yang belum nikah jadi takut pula. Nah, setelah dilepas dia pergi, abang, kau berada di jalan jadi polisi lalu lintas itu ibadah. Kau berada di kantor yang kebetulan di depan komputer cybercrime itu ibadah. Kau kebetulan yang bekerja mengejar pencandu narkoba, penjual ganja, pemakai sabu-sabu, bahkan pemakai lem kambing, itu juga ibadah. Ibadah itu bukan cuma baca Quran, zikir, wirid, yasin. Menjaga keamanan negara ini juga ibadah. Sebutlah nama Allah. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wala quwata illa billah. Tapi jangan salah-salah cakap. Berangkat kau ibadah ya bang, kau mati pun kau mati syahid. Mau mati aja aku cepat ya. Ternyata kekuatan doa itu luar biasa. Suami ibu kan berangkatnya pagi, pulang sore. Atau ada juga yang jamnya berangkat sore, pulang pagi. Tapi saya di rumah hanya hari Selasa, Rabu, Kamis. 3 hari cuma di rumah. Ini hari Jumat, Sabtu, Ahad, Senin, Papua. Nanti pulang dari situ keliling satu provinsi, 1 kali saya datang, 4 hari saya datang. Jumat, Sabtu, Ahad, Senin di rumah, hari Selasa, hari Rabu, hari Kamis di rumah. Tapi dari awal udah saya bilang supaya dia tak terkejut. Aku di rumah insya Allah hari Selasa, hari Rabu, hari Kamis. Tapi saya kalau sudah di rumah itu memang betul-betul jadi ayah, jadi suami. Jangan ibu bayangkan saya di rumah ustadz. Bukan berarti saya di rumah begini lalu ngomong ke istri saya, ya ayyuhallazina aman. Saya suami. Mana tahu nanti bapak-bapak dari Intel pas lagi ke mall tiba-tiba nampak, siapa nih macam-macam Ustadz Somad? Memang saya lah itu. Macam mana Ustadz bawa istri Ustadz jalan-jalan, bawa Sami, bawa Hazik, bawa Sadim, pakai masker, pakai kacamata hitam, pakai topi pen. Saya tak pakai pengawal, saya nyetir sendiri. Diusir tukang parkir, ya sana gitu. Pindah. Ngantri beli makanan. Turun juga saya ke apotik, membeli obat, membeli pembalut. Bukan tidak, semua saya lakukan. Memikul tabung gas saya juga, mengambil air galon saya juga. Bahwa kita ini suami. Nah, ketika itu maka full betul-betul. Maka bapak setelah hiruk pikuk dunia keamanan negara yang mesti diamankan, menghadapi unjuk rasa masyarakat mengamuk, semua ujung tombak bemper, ibarat mobil, bempernya bapak. Naik pajak, mengamuk masyarakat. Yang dihamuknya bukan Bu Sri Mulyani, bapak dihamuk orang. Diturunkan Satgas, mengambil tanah yang sudah digarap bertahun-tahun di TNTN, Tesonilo. Yang dihamuknya bukan Pak Presiden, bapak yang kena amuk. Bayangkanlah beratnya suami ibu itu. Jadi mereka ini memang perlu didoakan. Sudahlah dia diunjuk rasa orang di kantor gubernur, ditekan orang, sampai ke rumah ada pula unjuk rasa susulan. Kapanlah lagi aku? Cuman mereka tidak menampakkan risaunya. Mungkin di kamar mandi dikuncinya, digaruknya mukanya. Ya Allah, susah kali lah aku nih kata. Hah? Makanya kalau mereka sebelum ke kamar mandi, ibu periksa dulu, jangan sampai dibawanya pistol. Mereka tidak menunjukkan mereka sedang susah, tapi itu di pikiran dia. Perempuan itu sama laki-laki diciptakan Allah saling melengkapi. Al-mu'minun laki-laki, wal mu'minat perempuan, ba'duhum awliya'u ba'd. Mereka saling tolong menolong, berbagi, menumpahkan segala keluh kesah pikiran. Jadi kalau mereka sudah susah menghadapi pencandu, pengedar narkoba, susah menghadapi masyarakat yang lalu lintas di jalan, susah menghadapi orang unjuk rasa,
Mereka ingin ketika pintu rumah dibuka, datang, oh my angel, kau adalah malaikat yang dikirimkan Allah dari, entah dari mana lah. Kau malaikatku sayang, kau bidadariku. Tapi aku gemuk bang. Enggak apa-apa, kau memang bidadari, tapi diturunkan Allah dekat restoran. Apa-apa, bapak pun juga begitu. Sesuaikanlah. Perempuan itu kalau bercakap kita, dari mulut kita ini 100 kata, yang diingatnya itu mana kata yang paling romantis. Itulah yang diingatnya. Makanya Nabi itu mengajarkan, nggak pernah Nabi itu memanggil ya Aisyah. Enggak. Apa kata Nabi? Ya Humaira, wahai engkau yang kulitnya putih kemerahan kalau kena cahaya matahari. Jadi rupanya perempuan ini dari dulu suka dibilang putih, walaupun lehernya hitam. Karena skincare belum merata. Janganlah pula jujur-jujur kali. Ini jujur kali. Hai zebra, katanya pula. Ilaha illallah. Apa ini? Mau cari klien aja aku tengok ini. Ustaz ya. Boleh ku panggil istriku yang Humaira Pak Ustaz? Boleh lah aku bilang. Sunnah itu. Tapi dia nggak putih Pak Ustaz. Ya nggak apa-apa. Kalau kau sanggup kasih harta. Kalau kau tak sanggup, idkhalus surur fi qulubil mu'minin. Membahagiakan hatinya. Perempuan itu suka surprise. Bahagiakan hatinya. Jadi Pak Ustaz pulang kau bilang, ya Humaira bilang. Paling dia, alah abang ini gitu. Humaira. Mana pula hitam, padahal senang kali dia. Jangan terlalu jujur. Ini pulang-pulang, ya Hajar Aswad.